walillahilham. Pernah belajar sufi nggak? Engkar boleh. Mas, pernah belajar sufi? Orang-orang ulama-ulama yang silam dahulu ya, kalau belajar ilmu agama tidak ada yang gila. Apa yang dipelajari itu pasti ada yang salah. Kemungkinan dia belajar ini mungkin ingin bisa ngilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan menampilkan ada satu video ya, yaitu orang ini aneh sekali ya. Karena katanya dalam video tersebut yaitu judulnya itu gila akibat belajar sufi dan ilmu hikmah. Apakah benar ya seseorang ini kok bisa gila belajar sufi dan ilmu hikmah? Jadi saya penasaran ya teman-teman semuanya tentang video ini. Karena kalau saya lihat dalam video tersebut, yaitu apabila ditanya seseorang, jadi ngomongannya itu ngelantur kemana-mana. Kemudian kalau dilihat ya, itu seperti orang waras ya. Akan tetapi kalau diajak berbicara, jadi omongannya itu tidak nyambung sama sekali ya. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita simak langsung ya videonya. Ceritakan, punya ilmu apa? Alhamdulillah, barokah Gusti Allah aku diparingi ilmu wijaya kusuma kang dadi Islam NU Nurul Hidayah Nurul Umayyah kang dadi Islam NU Nurul Hidayah Nurul Umayyah kang dadi NU Nurul Hidayah Nurul Umayyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. La ilaha illa anta subhanaka rabbihul hulumul hulum. Kajedot pangestuning Gusti Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Katanya punya ilmu Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu wa ketunil muslimin ahyan soroyan baroyan. Ya Allah, ya Allah soroyan, ya Allah soroyan. Innallaha la ghaniyyu 'anil alamin. Innallaha la ghaniyyu 'anil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Taqarrabal qulubul jadid. La ilaha illa anta subhanaka rabbihul hulumul hulum. Rabbihul entah nih ngomongnya kemana-mana ya. Kula kejedot pangestuning Gusti Allah, nyawiji pangestuning Gusti Allah. Allahu Akbar walillahilham. Pernah belajar sufi nggak? Engkar boleh. Mas, pernah belajar sufi? Melantur kemana? Ya amarah alwamah mutmainah iku dodor wulur kula. Malaikat Jibril, Mikael, Israfil, Israel, kullu ajmain iku lunggur kula. Dodor kang dodor, luwur kang dhuwur ing wis dodor wulure. Sedulur kang sedulur Islamiyah NU kang dulure kabeh agama iku nyawiji dadi setunggal niku agama Islam Islamiyah NU Nurul Hidayah Nurul Umayyah. Allahu Akbar walillahilham. Pun Pak. Aduh, lucu ya teman-teman ya. Tapi kalau saya lihat ya teman-teman semuanya, apabila seseorang ini diajak berbicara, ya tapi jawabannya itu gak nyambung sih ya, kemana-mana, terus ngomongnya itu ngelantur ya. Tapi benar nggak sih ya, gila akibat belajar sufi dan ilmu hikmah ya. Nah teman-teman semuanya ya, jadi Rasulullah SAW ketika mengajarkan ilmu ya kepada para sahabat, apakah para sahabat itu menjadi gila ya? Tidak ada satupun para sahabat Nabi SAW itu menjadi gila, depresi, stres, tidak ada. Yang ada adalah para sahabat itu semakin cerdas. Akan tetapi yang dalam video tersebut judulnya itu karena belajar sufi menjadi gila ya, dan ilmu hikmah. Kemudian ya teman-teman semuanya, saya akan bacakan yaitu tentang kenapa belajar ilmu tasawuf bisa gila. Kemudian yang namanya ilmu jika tidak disertai dengan amal itu akan menyebabkan gila. Oke, itu alasannya pertama kenapa belajar tasawuf bisa gila. Nah, maka dalam belajar tasawuf harus diiringi dengan amal
Dan amal yang paling praktis dan mudah adalah dengan zikir nafas. Zikir nafas fungsinya seperti bensin yang bisa menggerakkan untuk menjalankan kendaraan. Jika Anda belajar tasawuf tanpa ada bensin, maka sama halnya Anda mempelajari kendaraan tapi hanya dipelajari tapi tidak bisa kemana-mana. Maka saran saya, jika Anda sedang belajar tasawuf, maka segera jalankan zikir nafas. Atau jika Anda belajar ilmu tasawuf dan mau belajar sebaiknya, hentikan belajar tasawufnya dan jalankan dulu zikir nafas minimal 3-4 bulan. Nah, ini yang saya bacakan nih ya teman-teman ya. Terus kemudian katanya alasan yang kedua adalah kenapa belajar tasawuf bisa menyebabkan gila. Yaitu basic kejiwaannya tidak sempurna. Artinya dia belajar tasawuf dengan kejiwaan yang kurang. Awalnya stres, depresi, dan sudah mengalami masalah yang berat, kemudian melarikan diri dengan menjalankan tasawuf. Jadi bukan ilmu tasawufnya yang menyebabkan gila, namun karena pada dasarnya sudah ada gangguan jiwalah yang menyebabkan gila. Potensi gila ditambah dengan belajar tasawuf, wah semakin jadi kan, katanya. Kemudian ini yang ketiga ya, alasan berikutnya adalah mengamalkan amalia zikir tanpa arah yang jelas. Makanya lebih baik Anda melakukan zikir nafas, sebab zikir nafas ini bacaan netral, yang disebut hanya Allah dengan zat bukan sifatnya. Nah, kebanyakan orang yang gila ya, karena menjalankan tasawuf itu disebabkan karena berzikir dengan sifat Allah. Nah, sifat Allah ini jika disebut ulang akan mempengaruhi bawah sadar. Masalahnya jika bawah sadar sedang tidak normal, maka akan semakin membuat konflik alam bawah sadarnya sehingga bisa memicu kerusuhan. Maka benar saja zikir-zikir yang sifat atau perbuatan Allah memerlukan pembimbing. Hal ini berbeda dengan zikir nafas yang disebut adalah zat. Kalau menyebut zat maka netral, justru membawa keadaan positif sebab Allah meliputi sifat dan perbuatannya, sehingga efek yang ditimbulkan akan menyesuaikan keadaan jiwanya si pengamal. Maka dalam zikir nafas asal mengikuti petunjuk yang ada di buku yang saya tulis tidak akan menyebabkan efek negatif. Kemudian ya teman-teman semuanya yang saya tangkap, kenapa bisa menjadi gila ya? Astagfirullah. Kenapa belajar ilmu agama kok bisa menjadi gila? Ini yang jadi pertanyaannya ya. Padahal ya orang-orang ulama-ulama yang silam dahulu ya, kalau belajar ilmu agama tidak ada yang gila. Contoh ya seperti para imam ya, mereka tidak menjadi gila. Tapi kenapa belajar ilmu tasawuf menjadi gila? Ini pasti ada yang salah dengan pembelajarannya ya teman-teman ya. Apa yang dipelajari itu pasti ada yang salah. Kemungkinan dia belajar ini mungkin pengen bisa ngilang ya, mungkin pengen bisa terbang, mungkin zikir ini bisa mendatangkan uang yang banyak. Nah itu mungkin dia jadi berzikir mengharap yang sesuatu yang tidak mungkin ya. Misal dia berzikir pengen terbang ya, tidak mungkin kan manusia pengen terbang, kecuali kalau dia naik pesawat baru bisa terbang. Nah itu mungkin yang bisa menjadikan dia gila ya. Kalau saya mendengarkan kajian dari Ustadz Dr. Firanda yaitu tentang sufi tasawuf, kalau sufi tasawuf itu yang dipelajari tentang zuhud ya, mendekatkan diri kepada Allah SWT, kemudian bertutur kata yang baik ya, tidak terpengaruh dengan gemerlap dunia. Jadi kalau yang kebaikan-kebaikan, nah itu nggak apa-apa ya, istilah sufi yang seperti itu. Tapi kalau sufi yang zikirnya aneh-aneh gitu ya, ataupun kemudian yang suka dengan gila dunia, nah itu yang tidak dibolehkan. Itu yang saya tangkap dari penjelasan Ustadz Dr. Firanda. Tapi kalau penjelasan Ustadz Yazid ini memang tegas beliau ya. Jadi tentang tasawuf ini beliau sangat tegas. Nah oke, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.